minal jinni lan iku setengah saking jin. Jin iku ya jin. Apa namanya jin? Jin iku lho. Apa ya? Enake di mana nih? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sama mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu apa? Apa jin itu? Oke, apa mana nih? Apa masuk? Apa jin itu? Apa gitu? Hah? Jin. Oh, iya ya jin. Tak terang no ya, ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nah, nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, artinya sampean bahasa Arab apa? Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mon, ngono ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ada surat nopo? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya bumi doane apa turunannya wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungannya apa Mas? Gak roto ya? Nah itu problem kita. Nah caranya ngorek problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu itu, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga kira ngono ngakal wasu. Nah, nah itu resiko disiplin logat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau.
Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadhil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Wadah. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, ya, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh, Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar, wajah kan? Barang yang ngarepmu jenenge, ya wajah. Melani walikul liwijhatun wa mual dianggap barang yang ngarep, ya jenenge wajah. Melani depan jenenge muwajah, Rai yo wajah, barang yang ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lho mboten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo go guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya dubur itu artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan nih fakul dubura kulli sholatin. Terus malah kok Fauzi mau. Ya kan. Lah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa koyo maknane Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 nggih, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen, setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jika tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Nah, itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Ali jae sikile mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan.
Yo iso goblok. Ngono jare balam merah tok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare situ. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din sukhrfal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing dadekne agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak dijawab aneh kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi sing digaji untuk fasilitas jadi rembukan bareng-bareng, kok bingung yuk. Bener di, bener di. Lari waktu omongan iso diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum mau digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa napa? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik pokoknya ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wes rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak. Tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng diangan-angan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti engko dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Itu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah terus dikai jumlah mu'taridah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah bersoning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajarnya nasa mansuh apa angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sedego modal lho apa. Bareng ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng setua. Buarno corokno, setua kok jowo gandeng. Itu nasa mansuh apa normal?
Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk, hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia. Mulanya kena muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya jenis satu ganti a'udzubillahi min nafsi. Ya a'udzubillahi min nafsi. Mulanya kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari a'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku yo iku mergo apa? Mergo setan. Nah ya setan manusia. Paham? Nah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jadi usaha habitat atau gak? Saken gak? Kromosomnya bodoh gak? Tidak mikir, wah dia ini waduh dijak wiridan, sofa itu seneng. Jak wiridan, embus warga seneng. Jak mikir mau ada tempat. Apa mas? Jin be setan itu usaha habitat gak? Cara gini bodoh gak? Kau kalau nak benten? Gak misalnya jin Aladin, ambil iblis itu ponaan, atau peminduan, atau misalnya jin yang terkenal loh, sini TV. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan tuh, Mas. Kowe kok ora ana iblis? Hah? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, berarti enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon saterusnya. Lumayan toh dadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Fasir. Soalnya keren. Kalau nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufasir. Teng sido kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufasir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asih manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Yes, kalau mending banter era karuan sendiri. Mustafa ngenyawang pengang. Iki kasus no, pelecehan itu. Ya, ini pencemaran nama baik. Satu kasus no, pengacara banyak. Satu kasus no. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede ya. Dibuang karena iktifak no. Halil muttaqina wa ghairihim bidalili qauli ta'ala hudal linnas. Yo pinter iki. Nek agak tau mikir ngono. Ayo Quran ini petunjuk bagi sing takwa. Kowe ini kan wis takwa sing jalalan ngalor ngidul go sawu. Kelas untuk surat Zumar no. Menculat kan, no. Misalnya yo menculat. Aku lah mboten urut. Misalnya sampean ke aku urut itu, ngacaku urut. Ketika ada ayat hudal linnas, berarti sing lil muttaqin itu sing iktifa lil muttaqina wa ghairihim bidalil qouli ta'ala.
Tapi kiai sing bali lo kaya kowe ya malah diwalik. Hudal linnas wal murad al muttaqun li'annahum al muntafi'un nabi. Harus. Apa gunane nas sing gak tau manfaatno Quran? Jadi nas sing umum ditaksis ilmu. Mergo sing ora manfaati Quran muttaqin ki milih ndi cara partai loro. Milih sing bab iktifa apa milih sing ditaksis? Nah, ya udah, mikir mati saya lah. Jadi wong goblok ku benak. Soale ilmu takin kasih ate opo no. Pokoke maca surat Baqarah ora kena santet terus ngono. Amit-amit tenan. Maca waki arang-arang melarat. Malah no kiai surat kurang ajar. Ku yang iso maca ki arang-arang mati. Lah iso maca kok mati.